Parahyangan Agung Jagatkarta yang mempunyai arti alam dewata suci sempurna adalah pura agama Hindu Nusantara yang terletak di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Pura Parahyangan Agung Jagatkarta ini adalah pura terbesar di Jawa Barat dan terbesar kedua di Indonesia setelah Pura Besaki di Bali. Dianggap sebagai tempat persemayaman Prabu Siliwangi dan para leluhur dari Pakuan Pajajaran yang pernah berdiri di Tatar Parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pengurus dari Parahyangan Agung Jagatkarta yang dalam hal ini Pak Made yang mewakili. Pak Made ini adalah sebagai koordinator lapangan harian ya Pak ya untuk kegiatan-kegiatan harian di Pura Agung Parahyangan Jagatkarta. Perkenalkan kami dari tim pengembaraan suci Pak Made. Hari ini kami mohon izin untuk mengenal lebih dekat dari Pura Parahyangan Agung Jagatkarta ini. Seperti itu Pak Made. Mungkin ada yang Pak Made mau sampaikan sebelumnya? Oh iya, terima kasih sudah hadir Mbak Suci. Ya, bersama kru apa tadi judul ininya? Pengembaraan Suci. Pengembaraan Suci. Suci. Terima kasih sudah datang. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Mangku Made Sutem. Di sini sebagai petugas harian yang mengkoordinir seluruh kegiatan setiap harinya di sini. Saya setiap harinya ada 3 orang, saya Made Sutem, ada Pak Nyoman Suwandi, ada Pak Ketut Arte, itu selalu ada tiap hari di sini. Yang di bawah bimbingan atau perintah oleh Pak Ketua Pengurus Pura, Pak Profesor Nengah Suratijaya. Jadi kegiatan kami yang menerima siapa saja yang hadir dan memberi batasan, petunjuk, arahan apa yang boleh dan tidak boleh, begitu. Saya kira itu perkenalan saya. Mohon maaf Pak Prof tidak bisa hadir hari ini karena mungkin baru nyampe dari Bali ya. Baik, tidak apa-apa Pak Made. Jadi kedatangannya sekarang silakan apa yang bisa kami bantu. Baik, terima kasih. Kami sudah diizinkan untuk bisa mengenal lebih dekat tentang Pura Agung Parahyangan Jagatkarta ini. Yang pertama mungkin kami ingin mengenal terlebih dahulu Pak Made sejarah dari berdirinya pura ini. Dan kenapa nih lokasinya dipilihnya di sini Pak Made? Mungkin seperti itu Pak Made, silakan bisa disampaikan. Iya, tentang sejarah tentunya kita penggal bagi-bagi per tahun atau per periode kali ya. Boleh. Awalnya itu sejak tahun 95 sebetulnya berdirinya satu candi dulu, Candi Siliwangi kami nyebutnya. Tetapi kalau ditarik garis ke belakang, kenapa ini dipilih? Nah itu yang menjadi lebih awal sebetulnya. Betul. Itu berawal dari komunitas orang-orang Hindu dan non Hindu juga sebetulnya, komunitas yang suka meditasi. Meditasi di tempat ini, entah alam, entah energi apa yang menarik, tapi ini yang dicari, koordinat ini yang dicari begitu. Betul. Namanya orang spiritual kan pasti arahnya ke yang supranatural yang begitu. Mohon maaf saya sendiri tidak begitu satu frekuensi dengan yang begitu gitu. Tetapi itu yang kami warisi, kami dapat dari pelaku sejarahnya begitu. Tempat inilah yang dirasakan nyaman dan diyakini ini adalah titik yang mempunyai getaran spiritual khusus gitu. Sehingga timbul
10 tahun loh itu anunya, gunjang ganjing, bangun tidak gitu, dari tahun 83-an gitu. Sampai 95 baru diputuskan bangun gitu. 95 itu baru satu candi, Candi Siliwangi, di mana bentuknya adalah persis meniru Candi Cangkuang di Garut, persis. Dan itu prosesnya juga ibarat kata kulo nuwun dulu kepada situs-situs seluruh Jawa Barat, situs-situs yang berkaitan dengan Siliwangi gitu ya. Karena memang titik ini juga titik Siliwangi akhirnya nyebutnya gitu. Itu tahun 95. Tahun 2000 itu dibangun Padmasana, candi juga dari batu juga, tetapi bentuknya meniru ala Bali gitu. Dan itu di Bali di mana-mana ya bentuk itu Padmasana kami nyebutkan. Kalau tadi Candi Siliwangi itu kami di sini untuk menghormati leluhur Jawa Barat gitu. Kalau Padmasana itu di Bali umumnya memang untuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan segala manifestasi, kami nyebutnya Istadewata ya, dengan segala manifestasi yang mampu dipikirkan oleh manusia sesuai tingkatan kemampuan dia berpikir gitu. Padmasana gitu tahun 2000. Itu sebenarnya bangunan intinya gitu. Bangunan-bangunan pendukung itu sangat banyak. Balai Pepelik, Balai Palinggi Taksu, Pangling Anglurah, Pesamuan Agung itu yang di paling tinggi ya, di tempat yang paling tinggi. Kemudian satu tangga lagi di bawahnya ada Balai Gegitan, ada Balai Gajah kami nyebutnya, atau Balai Pawedan. Balai Gegitan dengan Balai Pawedan itu sama. Kemudian Balai Gajah itu tempat orang suci kalau dia lagi memimpin doa. Bisa berjajar 7 atau 11 orang gitu di situ. Kemudian ada Balai Gong, ada Gedong Simpen, ada Balai Panggungan gitu. Itu di pelataran di mana kami dan umat semua kalau sembahyang di situ. Nanti kita boleh lihat. Itu di Utama Mandala. Nah, kami lupa nih menyampaikan. Area ini setiap pura besar selalu dibagi 3. Utama Mandala itu yang inti, Madya Mandala ada lingkaran tengah, Kanista Mandala seperti kita duduk sekarang ini itu yang ring paling luar, yang masih bebas kita boleh masuk, boleh masih berbicara bebas gitu. Begitu ke Madya Mandala kita sudah mulai mempersiapkan diri kepada hening yang tidak bisa bicara sembarangan. Di Utama Mandala sudah spesial untuk ibadah gitu. Itu sejarahnya gitu ya. Ini bertahap dari tahun 95 baru tahun 2000. 2005 baru diresmikan. Peresmian itu disakralkan ya. Disakralkan sehingga semua orang umat Hindu dari manapun sudah dipersilahkan datang ke sini untuk bersuci-suci gitu. Untuk beribadah menurut kemampuan berpikirnya masing-masing, tradisinya macam-macam. Nah, saya kira itu kalau sejarah ya. Silakan, apa lagi yang perlu saya bantu? Tadi sudah disampaikan ya Pak ya, ada 3 ring tadi ya Pak ya, Mandala Utama, kemudian Madya Utama, Madya Mandala dan Kanista Mandala. Mandala itu area ya Pak ya. Berarti itu ada ini ya Pak ya, diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Itu boleh siapapun mungkin masuk di sana ya Pak ya. Itu. Seperti apa Pak? Kalau sudah orangnya berniat ibadah, gitu, betul. Berarti kami antar sampai ke Utama Mandala. Utama Mandala. Nah, kalau hanya melihat-lihat, toris lah contohnya, ada beberapa kali sudah toris sampai kecewa. Betul. Kami batasi sampai Kanista saja, kami di sini aja. Kenapa kami nggak boleh naik begini? Kalau bapak ibu mau foto-foto saja sampai di sini saja. Tapi kalau ibadah saya antar. Jadi yang ibadah siapapun kalau niatnya ibadah saya antar sampai ke Utama Mandala. Kalau Madya Mandala kan persiapannya ya, di sini masih bebas. Di Madya Mandala itu berenung dulu gitu, siapkan diri dulu. Makanya orang pakai selendang. Selendang itu mengikat perut ya, mengikat perut supaya dengan perut ini diikat, semoga tidak marah. Bisa mengendalikan amarah. Dengan terkendali amarah, pikiran juga terkendali. Dengan terkendalinya amarah, ucapan juga terkendali, perilaku juga akhirnya terkendali. Itulah yang kita siapkan untuk ke Utama Mandala begitu. Baik, terima kasih Pak Made. Tadi
Pak Made menyampaikan bahwa di Utama Mandala itu apakah boleh siapa saja yang beribadah di sana? Maksudnya apakah umat tertentu saja, umat beragama tertentu saja, atau siapapun yang berniat untuk beribadah, Pak Made? Oh iya, jadi yang saya maksud itu semua umat agamanya apapun, etnis manapun itu yang memang menyatakan diri berniat ibadah, saya antar ke sana. Dalam arti doa, mereka berdoa berbahasa dengan bahasa ibu, katakan begitu. Saya antar ke sana di pelataran yang memang untuk ibadah, gitu, di Utama Mandala tadi. Bahkan kalau saya boleh jelaskan, sudah puluhan tahun ini, mohon maaf, umat Muslim ibu-ibu pengajian dari Pamulang, Jakarta Barat, itu boleh dibilang tiap bulan sudah setiap H-1 purnama jam 12 malam itu dia datang. Wirid sampai jam 3 pagi dia baru pulang. Itu sudah puluhan tahun kami melayani. Biku, mohon maaf, biku yang dari atas itu kami sampai hafal mukanya. Jadi biku dan bikuni itu sering sekali ke sini, yang sekarang di wihara itu. Iya. Teman-teman di gereja yang lagi retret sering datang ke sini, mengobrol di sini. Kalau dia seminggu di sini, pasti pernah dia sekali-kali datang ke sini. Jadi agama apapun, etnis manapun, suku apapun, kalau sudah menyatakan diri berniat ibadah, saya antar sampai ke Utama Mandala. Terima kasih Pak Made. Sangat jelas nih penjelasan dari Pak Made. Artinya tetap kita bisa beribadah di tempat ini, tapi tetap mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan di sini, seperti itu Pak Made. Betul. Ya. Kita tetap saling menghormati antara satu agama dengan agama yang lainnya. Seperti itu, etnis manapun. Jadi boleh diperbolehkan seperti itu ya. Boleh. Terima kasih. Sahabat suci, kita akan melihat dan kita juga akan beribadah di Utama Mandala. Untuk itu kita akan tetap mengikuti acara ini. Itu pesan kali ini. Berusaha pernah ayah ibu bumi langit. Dua bineka tadi. Dua bineka. Kita dari tengah, kita hadir karena ada dua ini. Itu terlalu jauh nanti kalau. Ya. Sri Ganesha Abaya Mudra, kalau posisinya seperti ini. Di antara ratusan posisi beliau, ini yang paling tepat untuk di sini. Yang memberkati ke tangan-tangan pemberkatan itu. Kebersihan, kesucian, segala klesa, nyebutnya klesa itu kotoran lah. Kotoran. Itu kita dibersihkan di sini untuk siap ke jenjang selanjutnya untuk beribadah. Baik, kalau arca Ganesha ini sendiri didatangkannya dari mana? Dari Muntilan dibuatnya, Jawa Tengah. Betul. Ini 22 ton beratnya. Aslinya dari sana 12 dengan pedestal seperti ini, dengan sudah 2 kan matahari yang dihitung, bukan perputaran bulannya. Perpaduan di antara itu di Bali menganut 3 perputaran pawukon, perputaran bulan dan perputaran matahari. Lunar system, solar system, dan pawukon, Sinto, Landep, Ukir, Kulantir yang gitu. Masih zamannya Majapahit. Nah itu kami mengambilnya di purnama ketiga. Purnama ketiga ya. Nah, kenapa ini ada 3 bangunan Pak Made? Nah itu yang sebelah kiri dipakai masuk, yang supaya keteraturan saja. Ya. Ada yang pura yang cuma 1 ada, seperti Besakeh itu contohnya, dibuat lebar pintunya, ada masuk keluar, cuman diberi pembatas di tengah. Ya. Railing semacam hand railing gitu, iya, dibatasi masuk dan keluar ada. Tri 3 mandala area luar, area tengah, area inti. Gitu. Pintu ini sebetulnya pintu biasa, cuman dikaitkan dengan tri-tri tadi. Tetapi umumnya di Bali menggunakan 3 ini. Gitu. Konsepnya tidak selalu, tidak seragam. Tergantung pada situasi juga. Contoh Besakeh dibuat lebar, tetapi di balik pembatas cuma 2 jadinya, di mana keluar masuk di situ. Nah, ada. Jadi konsepnya boleh dikaitkan dengan tri mandala serbat tri tadi, boleh dikaitkan dengan situasi daerah. Ini maunya masuk sama khusus. Nanti keluarnya juga khusus. Keteraturan ya, keteraturan. Kalau di tengah sakralnya di situ.
sakralnya yang Ya, pintu yang sakral. dan boleh dilewatinya siapa saja Pak Madu? Petugas-petugas pada saat upacara suci. Hanya dibuka pada saat upacara suci. Iya.